Cinta dalam senyap, bahagia dalam diam. Di sebuah sore yang sunyi, di bawah langit jingga yang perlahan menutup hari, Bunda duduk berdua bersama Mas Iyun di teras rumah kecil yang penuh kenangan. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara lembut dedaunan, tapi di hati Bunda ada satu pertanyaan yang selama ini mengendap dan akhirnya tak tertahankan. Dengan mata menatap langit, seolah mencari jawaban di antara awan yang bergerak lambat, Bunda berkata pelan tapi pasti. Mas, bolehkah aku tanya sesuatu? Mas Iyun menoleh, tersenyum kecil, lalu mengangguk. Tentu bolehlah sayang. Ada apa? Bunda menarik napas panjang. Suaranya bergetar sedikit, tapi ia berusaha tetap tenang. Kenapa sih mas? Kenapa hubungan kita harus terus-terusan diprivasikan? Kenapa gak dipublikasikan saja? Banyak loh, penggemar kita yang nunggu cerita cinta kita. Mereka ingin tahu, mereka ingin ikut bahagia bersama kita. Hening sejenak, Mas Iyun menatap mata Bunda dalam-dalam, seperti mencari kekuatan dalam kalimat yang akan ia ucapkan. Lalu dengan suara tenang namun penuh makna, ia menjawab, kita dibenci bukan karena kita jahat sayang, tapi karena kebahagiaan kita, tanpa sadar, menyakiti hati mereka, para pembenci itu. Mereka belum siap melihat cinta yang tulus, cinta yang tak banyak bicara tapi penuh makna seperti milik kita. Bunda menunduk sejenak, meresapi kata-kata itu. Ia mengerti, tapi hatinya tetap merasa ingin berbagi kebahagiaan itu ke dunia. Mas Iyun menggenggam tangan Bunda, lembut namun hangat. Udahlah, sabar ya sayang. Aku tahu kamu ingin dunia tahu tentang kita. Tapi percayalah, saat waktunya tiba, saat kita sudah sah, sudah menikah, mereka semua akan tahu sendiri. Dan saat itu, kita tidak perlu lagi menjelaskan apapun. Kita hanya perlu bahagia. Bunda tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ada rasa haru dan lega. Meski masih dalam senyap, ia tahu cintanya bersama Mas Iyun nyata. Cinta itu tidak butuh validasi dunia, hanya butuh kesetiaan dan waktu yang tepat. Langit mulai gelap, bintang-bintang satu persatu muncul, seolah memberi restu. Dan di tengah keheningan malam, cinta mereka tumbuh, diam-diam, tapi kuat. Cinta di antara dua dunia. Senja mulai turun perlahan, mewarnai langit desa dengan semburat oranye kemasan. Burung-burung mulai kembali ke sarang, dan suara jangkrik menjadi musik latar alami di bawah langit yang mulai temaram. Di pinggir sawah yang luas, duduklah Mas Iyun bersama Bunda Fauzana, seorang wanita yang tak hanya memesona dari wajahnya, tapi juga dari hati dan suaranya. Mas Iyun, pria sederhana dengan kulit yang terbakar matahari, duduk bersila di atas pematang. Bajunya lusuh, tangan kasarnya menggenggam erat batang rumput yang ia cabut sambil menunduk. Ia menatap ke arah wanita di sampingnya, Bunda Fauzana, penyanyi bersuara merdu yang kerap tampil di acara-acara besar kota. Hari itu, ia tampak anggun meski hanya mengenakan blus sederhana dan jilbab polos. Dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan, Mas Iyun membuka suara. Sayang, bolehkah aku tanya sesuatu? Bunda Fauzana menoleh, tersenyum hangat seperti biasa. Tentu bolehlah, Pak. Tanya apa? Mas Iyun menghela napas panjang. Ia menatap ujung langit yang mulai memerah, lalu kembali menatap wajah wanita yang telah mencuri hatinya. Kenapa kamu kok cinta sama aku? Kamu tahu sendiri aku ini cuma tukang ngarit, anak desa biasa. Sedangkan kamu penyanyi cantik, terkenal, banyak cowok kota yang suka sama kamu. Kenapa harus aku? Apa alasannya, sayang? Pertanyaan itu menggantung di udara. Angin berhembus lembut, membawa aroma padi yang mulai menguning. Bunda Fauzana terdiam sejenak, lalu menatap dalam mata Mas Iyun. Mas, katanya lembut, cinta itu nggak pernah memilih tempat atau status. Aku mencintaimu bukan karena kamu siapa, tapi karena bagaimana kamu memperlakukan aku. Kamu mencintaiku dengan cara yang nggak dibuat-buat. Kamu menghargai aku bahkan sebelum aku dikenal orang. Kamu menatap aku seperti aku adalah anugerah, bukan hadiah yang bisa dimiliki siapa saja. Ia menyentuh tangan Mas Iyun yang kasar karena kerja keras. Tangan ini mungkin kasar, tapi penuh dengan kerja jujur. Hatimu mungkin kamu sembunyikan di balik diam, tapi aku tahu isinya tulus. Saat kamu ngarit, kamu bukan hanya mencari rumput untuk ternakmu. Kamu juga sedang menanam cinta untuk masa depan kita, dengan caramu sendiri. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku sudah pernah bertemu banyak pria, Mas, yang bawa mobil mewah, yang punya nama besar, yang pinter rayu. Tapi cuma kamu yang benar-benar buat aku merasa tenang.
Cuma kamu yang memeluk aku dengan keheningan dan doa, bukan dengan janji-janji manis. Mas Iyun menunduk, matanya juga mulai basah. Tak pernah ia merasa begitu dihargai. Tak pernah ia membayangkan bahwa seorang wanita seperti Fauzana bisa jatuh cinta padanya karena alasan sedalam itu. Bunda Fauzana melanjutkan, cinta sejati itu bukan soal siapa kamu di mata orang, tapi siapa kamu saat aku butuh sandaran. Dan Mas Iyun, kamu selalu jadi sandaranku, meski dunia nggak melihatnya. Malam pun datang perlahan, membawa bintang-bintang pertama ke langit. Di bawah sinar rembulan dan suara gemericik sungai, mereka duduk dalam diam yang hangat. Tak perlu banyak kata, karena cinta mereka sudah bicara lebih dari cukup. Di balik layar cinta kita, di suatu senja yang sunyi, ketika matahari mulai tenggelam dan langit perlahan berubah menjadi jingga kemerahan, Bunda Fauzana duduk termenung di sudut kamarnya. Tangannya menggenggam erat ponselnya, menahan gejolak di dada yang tak kunjung reda. Hatinya diliputi kegelisahan yang tak mampu ia bendung lagi. Akhirnya, dengan suara lirih dan penuh keraguan, ia mengirimkan pesan suara kepada Mas Iyun, kekasih yang selama ini ia cintai dengan sepenuh hati. Papa, bolehkah aku tanya sesuatu lagi? Kenapa semenjak hubungan kita diprivasikan, kok kamu sering live sama cewek-cewek lain, Mas? Kamu nggak ngerti betapa sakitnya perasaanku ketika kamu bersama cewek lain. Butuh waktu beberapa menit sebelum balasan itu datang. Mas Iyun akhirnya menelepon, suaranya tenang tapi jelas menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Gini loh sayang, ia mulai, menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Kamu nggak ngerti niat dan tujuanku. Aku live sama cewek, maksud dan tujuanku biar hujatan-hujatan itu berbalik ke aku, bukan ke kamu. Aku nggak tega orang yang aku sayangi dan aku cintai harus dicerca banyak hujatan. Bunda Fauzana terdiam, suara Mas Iyun penuh ketulusan, tapi hatinya tetap terasa perih. Ia ingat setiap momen melihat Mas Iyun tertawa bersama perempuan lain di siaran langsung. Bukan sekali, bukan dua kali. Rasanya seperti ditusuk perlahan, dan luka itu menganga setiap kali ia menontonnya diam-diam, sambil menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Namun kini, semua itu mulai masuk akal. Mas Iyun tak ingin hubungan mereka menjadi sasaran kebencian publik. Ia memilih menjadi tameng, meski harus menciptakan kesan yang menyakitkan. Aku tahu kamu kecewa, lanjut Mas Iyun, suaranya kini lebih lembut. Tapi percayalah, semua ini aku lakukan karena aku cinta sama kamu. Aku lebih rela orang lain benci aku, daripada mereka menyakiti kamu. Air mata mengalir perlahan di pipi Bunda Fauzana. Dalam hatinya, perasaan campur aduk, antara marah, sedih, dan haru. Ia tak tahu harus berkata apa. Cinta memang tidak selalu manis. Kadang cinta datang dengan luka, dengan pengorbanan, dan dengan pilihan yang menyakitkan. Malam itu, langit berubah gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Tapi di balik kegelapan itu, tumbuh seberkas pengertian baru. Bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tapi juga bertahan dalam badai, meski harus berdiri di balik layar, dalam diam, dalam rahasia. Dan mungkin, hanya orang-orang yang benar-benar mencintai, yang berani memilih jalan seberat itu.